Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Michael Alif Akbar, mahasiswa perbankan syariah, ingin mengerjakan tugas akhir komputer akuntansi dengan mengerjakan akuntansi perusahaan dagang melalui Mayap Accounting. Baiklah, setelah kita membuka Mayap Accounting, lalu kita ke new. Saat kita buka new akan muncul seperti ini. Setelah muncul seperti ini, kita next introduction-nya, lalu kita ke company information. Nah, di company information ini telah saya isi agar mempercepat dan mempersingkat sesuai dengan informasi perusahaan di soal yang akan kita kerjakan nanti. Setelah kita isi serial number-nya, sini mungkin bisa saya masukkan name saya aja. Lalu kita bisa next. Di sini current financial year kita sesuaikan juga dengan soal di last month financial year-nya ini sesuai dengan soal berakhir di Desember dan conversion month-nya juga di Desember. Lalu number of accounting period-nya kita buat 13 karena kita ingin membedakan antara awal pembuatan akuntansi ini. Lalu kita next. Ini akun information-nya bisa kita cek lagi. Setelah benar kita pencet next lagi. Nah, setelah itu kita pilih yang ketiga karena nanti kita ingin membuat akun-akunnya sesuai dengan yang ada di soal. Nah, ini nanti kita ingin membuat daftar akun baru, maka kita pencet yang ketiga ini, teman-teman. Terus kita pencet next lagi. Nah, ini di company file. Jadi kita nanti setelah mengerjakan file ini akan disimpan kemana, maka kita harus pencet change dulu agar file kita tersimpan dengan rapi. Lalu kita taruh di tempat yang kita inginkan, komputer akuntansi. Di sini PT Sinarmas. Terus kita bisa save. Nah, sudah selesai teman-teman. Lalu kita pencet next lagi. Nah, setelah itu teman-teman kita ke setup asisten. Nah, ini karena kita ingin membuat nomor akun-akun baru, maka kita ke akun, lalu next. Nah, ini sebentar kita fullin dulu biar mempermudah. Nah, ini akun-akunnya nanti kita sesuaikan dengan yang ada di sini, teman-teman. Nah, ya teman-teman, lalu kita sebelum kita merubah akun akun ini, kita ke list dulu untuk ini pajak, teman-teman. Berarti kita ke tax code. Nah, ini yang ini kita ke list. Nah, untuk benerin pajaknya ya. Karena kan kita harus menyesuaikan dengan soal perusahaan PT Sinarmas yang jualan DVD, berbagai macam DVD, ada DVD film-film dan lain sebagainya. Kita ke text code. Nah, ini kita delete aja ya. Yang import di Luti ini kita delete text code, ininya biarin. Nah, di VAT-nya ini kita ubah jadi PPN. Ini kita jadi PPN. Di description-nya juga kita ubah jadi tambahan nilai. Nah, ini juga eh, disesuaikan ya, jadi 10%. Nah, terus kita tinggal pencet OK. Terus dah
selesai teman-teman. Lalu kita close. Nah, teman-teman semua yang saya cintai, setelah tadi kita udah benerin text code ya, mungkin ingin sedikit menjelaskan tentang akun-akun ini. Nah, teman-teman, yang ini yang saya garisin, current asset, terus dan lain sebagainya ini namanya header account. Sedangkan yang di bawah-bawahnya ini kita biasa atau bisa menyebutnya dengan detail account. Oke teman-teman, setelah tadi kita sudah mengetahui mana header, oke setelah kita tadi mengetahui di header akun dan detail akun, ini kita sesuaikan ya. Jadi ini header akunnya kita edit dulu, terus kita sesuaikan dulu. Ini udah 1 sampai 1000. Terus akun name-nya kita ganti jadi current asset. Terus kita ubah dulu teman-teman. Terus kita oke. Nah, ini udah berubah ya teman-teman. Dengan nomor akun yang sama, kita jangan lupa untuk nomor akunnya disamakan. Nah, terus di sini ada petty cash, ini tadi udah kita ubah. Terus ada ini kita ke cash in bank, kita coba kasih contoh untuk teman-teman karena misalnya kita eh, masukin ke video ngubah satu-satu ini nanti teman-teman takutnya bosen melihatnya teman-teman. Oke, kita edit. Ini kita sesuaikan di cash in bank 1120. Ini kita ganti dulu. Terus akun name-nya kita ganti jadi cash in bank. Lalu kita tinggal mencet OK. Nah, ini nanti coba kita pengen ke current asset. Ini kita betulin dulu teman-teman. Nah, oke teman-teman, terus kita di liability sini juga bikin lagi header header account-nya. Di new akun ini kita edit, terus kita ubah jadi current liability. Ya. Kita pencet OK. Teman-teman, ini kita tadi udah benerin beberapa akun ya sesuai dengan yang ada di soal. Jadi yang di current asset kita udah samakan, yang di non current asset juga udah kita samakan. Nah ini di fiat liability sini mau kita hapus teman-teman. Jadi kalau kita mau menghapusnya jadi kita tinggal pencet, terus kita pencet delete. Nah udah selesai teman-teman, udah kehapus. Nah tadi itu dihapus karena tidak digunakan. Nah selanjutnya karena ini tadi kita pause karena takut terlalu panjang videonya. Di VRT code ini misalnya eh, kita pengen ganti ya. Nah ini kita bisa pencet edit. Nah udah dipencet edit kita sesuaikan lagi sama yang di soal. Karena kita pengen ngambilnya VRT text, kita jadi ubah jadi 1213. Terus lanjut ini kita ganti jadi VAT out, VAT out aja ya. Pokoknya kan akun ini yang penting sesuai dengan kebutuhan kita. Terus kita tinggal oke. Nah, di sini udah berubah dari teman-teman.
Nah, setelah tadi kita udah mengubah VAT out, sekarang kita ngubah VAT paid ini nggak kita delete tapi kita ubah menjadi income tax payable. Jadi kita bisa pencet aja VAT paid, terus kita edit teman-temanku. Nah, terus kita sesuaikan ya. Income tax payable 1212, terus kita pencet enter, langsung ke bawah, terus kita langsung masukin income tax payable. Nah, udah kita tinggal oke aja teman-teman. Nah, jadi nah, setelah tadi kita udah ini income tax payable juga udah kita ubah. Terus sekarang ada ini nih di current liability-nya ada yang kita hapus yaitu import duty payable sama payroll liabilities. Caranya sama teman-teman, mungkin teman-teman juga di tadi udah paham ya. Kita tinggal pencet delete aja. Nah, terus udah hilang. Terus kita ke bawahin, kita cek-cek lagi, kita mungkin kita samain lagi teman-teman. Nah, setelah tadi kita ngapus juga, terus ada lagi nih yang belum di current liability-nya, yaitu ada upgrade expense nama credit card. Nah, jadi kita tinggal pencet new, terus kita masukin satu satu kosong, terus eh kita pencet enter, terus kita masukin credit card. Kalau udah kita pencet new lagi, udah masukin 1211, kita pencet enter, terus kita pencet oke. Nah, untuk current liability-nya nih udah sama ya, terus kita bisa nambah-nambahin lagi nih, kita cek lagi mana yang belum, sehingga nanti kita setelah akun-akun ini selesai kita bisa lanjut mulai mengerjakan. Nah, selanjutnya kita tambahin lagi nih. Di sini kan ada long term ya, utang jangka panjangnya. Nah, kita pencet new akun. Tadi kita udah bikin ya untuk header akunnya. Terus nanti kita bikin ke detail akunnya. Sekarang kita bikin ke header akunnya dulu. Kita edit. Oke, kita masukin 2000. Udah bener. Terus kita masukin utang jangka panjang. Tapi kita pakai bahasa Inggris aja teman-teman. Karena nanti saat kita udah bekerja, nanti diperlukan nih. Makanya kita harus membiasakan diri dari sekarang untuk memakai bahasa Inggris. Kita pencet new aja nih. Lupa lupa. Oh iya benar-benar. Kita pencet new. Nah, terus ini kita ke digital account. Nah, ini kita pakai. Nah, oke. Terus kita ubah nih untuk digital account-nya. Kita pakai long term liability. Terus kita masukin 2100. Eh, lupa dipencet. 2100. Terus kita pencet enter. Terus kita masukin aja. Bank BNI 46 kemarin. Kita pencet OK. Nah, di quit ini kita samain juga. Jadi ini return return list-nya kita delete. Oke. Nah, terus tadi lupa nih, kurang fokus teman-teman. Nah, di paid up capital ini yang kita hapus, kita delete. Nah, terus
Kita tambahin nih di equity ini new akunnya kita ubah jadi common stock. Yang pertama tadi akun tabnya kita ubah dulu ke equity ya. Terus kita tinggal pencet deh. Kita tulis common stock. Kita pencet OK. Nah, terus kita nambahin lagi dari add dari additional paid in capital sampai income summary. Jadi kita new aja nih. Kita pencet equity aja nih. Pencet new, tab udah equity. Berarti kita tinggal masukin lupa masukin ini. Oke, nah terus ini di equity kita udah sama sama yang di sebelah. Oke, kita tinggal kita kebawain lagi, kita samain lagi teman-teman. Nah, ini kan semua detail akunnya udah sama, tapi kita juga harus teliti nih teman-teman. Kayak misalnya di return earning ini sekilas sama ya, tapi kalau kita misalnya teliti lagi, nomor akunnya beda nih teman-teman. Nih, hanya kita harus benar-benar teliti biar nanti pas kita ngerjain jangan sampai nomor akunnya salah. Jadi kita tinggal edit, terus kita tinggal benerin ya. Jadi, nah ini kita tinggal oke. Nah, ini teman-teman. Nah, nih teman-teman. Selanjutnya kita samain juga nih revenue, cost of sales, operating expense. Ini kita apa? Kita samain semua. Caranya sama sih teman-teman. Makanya di sini kita lengkap aja ya. Soalnya pasti teman-teman juga udah udah ngerti lah dari tadi kita gimana cara buat header, buat detail, gitu-gitu. Jadi kita lengkapin biar teman-teman juga nggak terlalu buang-buang waktu untuk mempelajari Mayop Accounting karena di akun di sini untuk menambahkan ataupun edit semua caranya sama ya teman-teman. Terus kita setelah ini semua ini apa namanya selesai. Nah setelah semuanya ini udah apa? Nah setelah kita udah mastiin semua ini sama, terus kita pencet next. Nah, ini habis itu kan kita ke opening balance. Nah, ini kita soal, terus kita ke sini nih, teman-teman. Nah, nanti kita apa namanya? Kita samain dulu ya, teman-teman di opening balance ini. Nah, ini teman-teman. Jadi kita masukin aja ya. Ini beberapa udah kita masukin maksudnya biar teman-teman tahu ya. Kita tinggal masukin aja petty cash. Jadi, tapi kalau ini misalnya contoh di allowance ini kan di kredit. Sedangkan di sini kan nggak ada debit kredit ya teman. Jadi ditambahin dulu. Jadi teman-teman tinggal ini aja. Apa namanya? Masukin ya. Karena kan di sini nggak ada debit kredit. Jadi sebelumnya kita tambahin dulu min untuk menandakan dia kreditnya. Terus kita ubah nominalnya sesuai dengan yang ada di soal. Jadi
Kalau tadi udah kita copy, maksudnya ini biar teman-teman cepet ya. Set. Nah, ini teman-teman. Terus, udah pokoknya ini kita harus teliti, jangan sampai kita salah input karena nih contohnya di marketable equity securities ini kan nggak ada ya. Nah, nih, kita harus jangan jangan sampai yang nggak ada diada-ada nih teman-teman. Nanti, aduh, nanti dikira korupsi ya teman-teman. Jadi kita harus teliti biar nanti hitung-hitungannya juga eh, di akhir kita sama teman-teman. Nah, ini teman-teman kita udah masukin apa semua yang ada di neraca ya ke balance ini. Terus kita pastiin ininya nol. Oke, terus kita coba cek lagi sekali lagi. Kita cek sekali lagi coba. Oh iya sama-sama. Coba, nah sama. Terus kita bisa pencet next. Nah ini kita udah congrats ya. Terus kita close karena udah selesai. Nah ini kita close lagi. Nah kita balik lagi ke sini. Nah oke teman-teman. Tadi kan udah kita masukin ya datanya. Terus kita sekarang mau ke daftar customer nih. Kita harus isi dulu. Nah kita ini ke card list. Nah, terus kita udah customer ya. Ini tadi kita udah coba masukin toko oke. Jadi nanti misalnya udah di-input kayak gini nih. Nah, sekarang kita mau nunjukin ke teman-teman gimana cara buat seperti ini. Oke. Sebenarnya hampir sama teman-teman. Kita ya pasti new dulu ya. Kalau misalnya ini mau diedit ya ntar kita pencet edit. Tapi karena ini kita mau nambahin, kita pencet ke new. Nah, oke. Terus kita masukin nih toko Mega. Omega terus kita enter kartu ID-nya itu kita pakai kode ya. Ini kita pakai kode. Oke, kode yang ada di sini teman-teman nih, lihatin cursor. Nah, itu kita masukin di kartu ID. Oke, 002. Terus kita ininya masukin, kita di sini copy aja biar cepat. Karena kita harus apa ya, cepat dan efisien gitu teman-teman. Tinggal masukin, responnya kita copy nomor teleponnya. Oke, terus kita karena keterbatasan ya yaudah kita tinggal oke. Nah, terus nanti dan selebihnya nanti token Naviri dan Tokopetra juga sama teman-teman. Nah, oke teman-teman. Nah, ini kan udah semua ya, tapi sebenarnya eh, ada lagi nih teman-teman, tapi sengaja kita pisah biar maksudnya teman-teman lebih paham. Nah, jadi eh, tadi baru masukin semua sama ya, masukinnya. Ini kita contoh toko Naviri ya, toko Naviri tadi semua sama kayak yang ada di sini. Nah, selanjutnya selanjutnya kita ke selling details. Nah, selling details ini pertama kita bisa layoutnya kita ganti item. Habis itu paymentnya ini kita ganti in given of days. Nah, discount days sama balance days-nya ini kita lihat dari termin. Discount days-nya udah di sini kita masukin 10, ini kita masukin 30. Nah, ini terus tax ID number-nya kita masukin nomor NPWP. Di sini dari toko, toko apa kan? Oh, toko Naviri. Kita lihat NPWP-nya toko Naviri. Kita copy aja teman-teman biar cepat. Ctrl C, Ctrl F. Nah, ini terus diskon early payment-nya ini karena kebanyakan kira-kira hampir semuanya seperti itu.
Begitupun toko-toko yang lain, teman-teman. Coba kita ke dua deh, ke toko Mega. Sama teman-teman, selling detailsnya. Kita ke item, terus ininya kita gantiin ke of space. Kita coba lihat terminnya. Oh, sama terminnya. 10, 20. Ininya kita masukin 1%. Sesuai di soal. PWP-nya toko Mega. Masukkan. Copy. Kita oke. Nah, seperti ini aja teman-teman. Nah, tadi kan customer kita udah ya, karena di sini ada data supplier, maka kita tambahin juga nih teman-teman. Ini ada all cards, nah nanti ini semua ya. Karena di sini kan ada customer, ada supplier, ada employee, sama personal. Dan di sini karena kita ada data supplier, kita masukin teman-teman. Sama stepnya kita new, kita masukin. Oh, supplier kita PT Columbia. Karena kita DVD, mungkin DVD-nya film Columbia. Kayaknya suppliernya dari PT Columbia. Terus location address kita enter dulu. Nah, kita alamatnya masukin aja langsung teman-teman. Kita copy, kita Ctrl C, kita masukin nomor telepon. Nah, udah. Terus kita oke. Ya, teman-teman. Setelah itu kita ke purchase buat ini ya, apa namanya, buat masukin ke dokumen keduanya. Jadi kita ke pay bills. Nah, ini tadi suppliernya kita pilih PT Columbia, terus kita tinggal masukin cek cek nomornya. Ini BM12-1, tanggalnya dan amountnya yang kita bayarkan terbilang 2.420.000. Kita tinggal enter, terus tinggal kita record ya. Terus kita tinggal record aja ya. Nah, sudah ini kan udah selesai, terus kita cancel. Nah, dokumen ketiga ini kan tentang bukti pengeluaran kas. Jadi kita ke sales, habis itu kita ke receive payment. Nah, ini sama ya, ada beberapa data yang harus kita ubah. Nah, selanjutnya kita tandain nih. Ini diganti, jangan lupa. Yang sebelumnya tadi dihapus, yang habis isi data dokumen 2, habis itu di-cut sampai sekarang. 1, 2, 3. Nah, oke. Setelah itu kita ke dokumen 3. Ini bukti pengeluaran kas. Kita ke pay bills. Nah, ini kan toko Polytron. Berarti kita suppliernya pencet ke toko Polytron. Kita use supplier. Oke. Terus ceknya kita nomor nih. Kita save nomornya.
tanggalnya 9. Amountnya yang dibayarkan kita tulis 32.400.000. Tinggal enter aja. Terus kita tinggal record aja teman-teman. Nah, udah selesai. Nah, terus kita ke dokumen 4. Nah, dokumen 4 ini faktor lagi, berarti kita keluar dari sini. Jadi, teman-teman semua cancel aja ya. Kita cancel. Nah, balik lagi ke menu utama. Habis itu nanti kita tinggal, karena ini faktor, berarti kita langsung ke enter purchase. Nah, terus ini kita suppliernya kita lihat nih. Supplier. Nah, ya udah, karena di sini dokumennya PT Polytron, berarti kita pencet terus kita pilih PT Polytron. Nah, kita use supplier. Nah, ini eh, tinggal kita masukin ini ya, purchase-nya. Kita masukin ini dulu deh. Quantity-nya 22. Enter. Item number-nya BV strip P ini udah ada otomatis, kita enter. Nah, price-nya udah 500, totalnya 11 juta. eh ini di sini beda harga ya, ke 500, masukin 600. Nah, 100.000, kita enter. Nah, udah totalnya tuh 13.200.000 sama, bener. Nah, sekarang kita lihat lagi DVL. Oke, di deal berapa tertera 20. Oke, kita masukin juga di sini 20, terus kita enter. Nah, otomatis terus kita pilih L aja coba kalau jadi DV, ini P-nya kita ganti jadi L, kita enter. L, kita langsung use item. Nah, di VDLG otomatis tuh canggih ya teman-teman. Terus kita enter lagi. eh L yang enter. DV strip enter. Kita masukin VDLG enter. Nah, ini udah di VDLG benar, price nya 600.000, totalnya 12. Nah, sama teman-teman, bersama totalnya. Ini totalnya udah sama ya, 2.720.000, berarti kita udah tinggal record aja. Nah, sip. Terus kita coba lihat ke dokumen kelima teman-teman. Ini memang agak sedikit ribet kayak catatannya, jadi kita lihat bukti pengeluaran kas. Oke, bukti pengeluaran kas yang akan dibayarkan kepada PT Columbia Semarang. Oke, berarti kita cancel. Nah, oke, berarti kita ke pay bills, kita pencet. Ini kita lihat
Dari dokumen ini bukti berangkas ini ditujukan kemana? Oh, ditujukan ke PT Columbia Semarang. Oke, kita ke supplier. Oke, supplier benar ke PT Columbia, kita use supplier. Nah, oke, benar, nah benar. Terus date-nya 9, kita ganti tanggal 20. Track nomornya kita ganti sini ke 12.4. Oke, yang dibayarkan berapa? Coba yang dibayarkan 23 juta, kita masukin ini teman-teman totalnya. Kita masukin aja di sini teman-teman. Nah, kita ke dokumen 4. Nah, di dokumen 4 ini kita ke purchase register. Selanjutnya kita ke dokumen 4. Nah, ini faktur berarti kita ke enter purchase. Nah, terus kita suppliernya. Oke, ini suppliernya dari mana? Kita lihat di dokumen ini teman-teman. Oke, di sini ada PT Polytron yang dari Kota Demak. Oke, berarti kita supplier, kita pencet, klik, terus kita ke PT Polytron nih dengan kode S002, terus kita pencet di supplier. Nah, tuh, udah benar. Oke, ini sheet tuh PT Sinarmas di Semarang, benar. Terus kita nomornya kita benerin teman-teman. Nomornya ini kita benerin juga 13. Terus itu kita ke billnya kita isi dulu coba. Di sini dia fungsinya 22. Ter terus yang di bawah item numbernya kita pilih dulu deh satu satu. Item numbernya GVP GVP, benar ini udah otomatis. Harganya 600, coba kita cek dulu. 600 benar, totalnya di sini 13.200.000. Kita cek. Wah, benar teman-teman. Nah, berarti ini sebenarnya ini ya teman-teman. Salah satu apa ya, fungsi dari Mayap Accounting ini sebenarnya kalau kita udah mengerti teman-teman, untuk menginput-input ini sebenarnya kita sangat sangat dimudahkan ya, karena secara nggak langsung kayak tadi aja teman-teman, tiba-tiba udah udah price-nya udah benar sesuai tuh 600.000 dan totalnya pun coba 12 juta kita samakan. Nah, bener kan teman-teman, totalnya 12 juta. Jadi sebenarnya teman-teman, walaupun rasanya mayat akunting ini terlihat sulit dan susah karena banyak pilihan-pilihan dan lain sebagainya, tapi eh, dari mayat akunting ini sebenarnya teman-teman juga bakal dipermudah jika teman-teman sudah mengetahui pilih-pilihan apa saja, ada file-file apa saja, dan ada command center, setup, dan eh, pilihan-pilihan semua yang ada di sini teman-teman mengerti itu untuk teman-teman membuat eh, menghitung atau eh, membuat suatu perhitungan akuntansi untuk perusahaan dagang, jasa dan lain sebagainya menggunakan
aplikasi-aplikasi komputer akuntansi ini sebenarnya sangat-sangat mempermudah teman-teman, apalagi dari segi pertama teman-teman mengurangi kesalahan hitung dan kesalahan human error lainnya lah. Di sini aplikasi ini selain sebenarnya lebih membuat eh, dalam perhitungan akuntansi kita lebih efektif dan efisien. Ini juga di aplikasi komputer akuntansi ini karena kita memakai MyApp Accounting versi 17, maka kita membahas MyApp Accounting versi 17 ini ya mengurangi apa ya eh, human error lah teman-teman. Jadi setidaknya ataupun diharapkan dari kita belajar ini tuh nanti saat kita melakukan akuntansi, menghitung akuntansi suatu perusahaan dagang dan sebagainya, itu benar dan cepat dan mempermudah kita gitu teman-teman. Oke, selanjutnya, nah kan tadi udah kita enter, selanjutnya, nah selanjutnya coba kita cek total totalnya balance-nya 27.720.720. Kita cek 27.720. Nah, udah sama nih teman-teman. Berarti kita tinggal pencet record and go. Nah, terus selanjutnya kita cancel dulu. Ya, dokumen kelima kita ke Paybills. Ya, lagi nge-record. Ya, lanjut ke dokumen kelima kita ke Paybills. Nah, kita masukin supplier. Kita ke PT Columbia di supplier. Kita masukin nomornya. Tanggalnya kita benerin. Maunya ya habis itu udah selesai kita record. Teman-teman selanjutnya kita di dokumen kelima bukti pengeluaran kas. Berarti kita ke pay bills, suppliernya kita pilih PT Columbia, supplier kita copy, tanggalnya kita perbaiki di 50, tanggalnya kita masukin juga. Oh, oh, ya ini setelah kita cek-cek diskonnya kan di sini nggak ada diskon, kita ini terus ada terus
Kita cek total petnya juga udah sama, terus kita tinggal record. Nah, terus kita ke dokumen 6, itu ke bab sales. Berarti kita close. Oke, kita close karena ini udah close sales. Kita pencet sales. Oke, selanjutnya kita ke enter sales. Nah, ini customer pada yaitu yang terhormat toko oke. Berarti kita klik, terus kita ke toko oke dengan kode C001. Terus kita use customer kita. Nah, ini otomatis masuk ya. Langsung otomatis. Oke, terus selanjutnya tax inklusifnya kita hilangin karena ini belum termasuk pajak ya teman-teman. Terus kita invoice-nya pakai nomor faktur aja. Ini PJ kita copy aja teman-teman. Date-nya juga kita samain 14 12 2014 lagi. Oke, selanjutnya di shape ini kita masukin kuantitas pertama 20, terus kita masukin aja sekalian langsung 15 ya. Terus di item number kita kalau di VD Politon itu berarti DVP kalau nggak salah. Nah, bener kan teman-teman? Di price-nya kita masukin 800.000. Oke, terus enter aja. Terus yang di 15 ini DVL nama nama apa namanya nama akunnya ya. Karena nah, enter. Nah, ini DVL use item bener di VDLG. Terus price-nya kita cek 900.000. Kita enter, coba kita cek 16 juta benar, 13.500.000 benar, subtotal sampai sekarang 29.500. Oke, terus taxnya 2.950, 2.950 benar ya teman-teman ya. Terus total keseluruhan adalah, oke, kita udah benar. Nah, ini terus di frag. Oke, ini kan 32.450. Nah, tapi di sini kok 32.485. Nah, ini apa nih yang belum teman-teman? Nah, frag collected 35.000. Nah, ini belum kita masukin. Oke, kita masukin 35.000. Oke, enter. Nah, di sini kan tuh ada teksnya NT ya. Di sini masih PPN pajak pertama. Nah, itu kita ganti jadi non taxable terus use stock use. Nah, oke, sekarang udah sama ya teman-teman. 32.485.000, 32.485.000. Nah, ini udah bener nih teman-teman. Nah, oke, kalau udah bener gini, kita langsung pencet record. Nah, sip, berarti udah di save. Kita next ke dokumen 7, bukti penerimaan kas. Oke, berarti kita bukti penerimaan kas kita cancel. Selanjutnya, nah karena di dokumen selanjutnya adalah bukti penerimaan kas, berarti kita ke receive payments. Nah, oke. Customernya siapa? Toko Petra. Oke, berarti kita ke toko Petra. Customer kita klik di sini ke toko Petra dengan kode C004 terus use customer. Oke, terus ID-nya nih kita tulis dulu ya. Kita inilah semua sama ya teman-teman. Ini kita masukin ini untuk terus date-nya udah ganti 5 Desember 2014. 5, 12
2014. Oke, amount reserved kita masukin 17 ini kita copy aja. Kita masukin teman-teman fee salah, sorry. Nah, ininya payment methodnya pakai cek. Jadi kita pakai cek use. Oke, di sini enter payment. Oke. Oke, terus kita record. Nah, kita ke dokumen selanjutnya. Faktur. Oke, kita close. Ini sama dokumen 8 kita enter sales. Klik customernya toko Mega. Use invoice-nya. Kita masukin manual aja. FPJ 12 strip 2 tanggalnya 9 Desember nanti tokonya toko Mega. Oke, shipnya berapa nih? 8 8 item numbernya DVP. Oke, benar. Price-nya kita masukin 18.000. Kita cek 4 benar. Terus di sini DV enter ini yes. Oke, benar. Price-nya 800.000 juga. Enter. Itu kita freight-nya nih kita masukin 150.000. Ininya karena di sini NT kita ganti PPN-nya jadi NT. Non taxable use tax code. Oke teman-teman, ini tadi maaf ya, tadi di sini 900.000 udah kita ganti lagi tadi agak agak ini agak kurang fokus. Nah, oke, sekarang kita coba cek teman-teman. Total 13.600 sama rate-nya 150 sama teksnya 1360 sama total amount 15 110. Nah, berarti ini apa? Bener. Sangat mudah ya, teman-teman. Berarti kita record. Oke, terus kita lihat ke dokumen nomor 9. Apakah ini? Oke, nota kontan. Berarti kita cancel. Oke, teman-teman. Dokumen 9. Kita enter sales. Oke, customer.
Oke, ini customernya kepada, oke, customernya, oke, karena customernya kita pencet coba customer, wah nggak ada nih YTH kontan, berarti kita otomatis, teman-teman kalau misalnya menemukan seperti ini ya, yang tidak terdaftar dalam daftar customer, berarti kita langsung nggak usah bingung teman-teman, kita langsung chat new aja. Nah seperti ini, terus oke, name-nya kita masukin penjualan tunai, kita enter. Oh, card ID apa yang harus saya isi, jangan bingung teman-teman, kita masukin nomor ini aja, NK, oke, Ctrl C, ini Ctrl V. Nah, oke, terus ini karena semua nggak ada ya, nggak jelas, berarti kita lewatkan saja. Kita pencet oke teman-teman. Nah, sip. Oke, ini customer masih kosong. Jangan bingung. Kita penjualan tunai, kita use customer. Langsung kita ship berapa barang yang dibeli. 6, kita pencet 6, terus enter, terus 10. Oke, enter lagi item numbernya. DV P dulu. Nah, di Polytron price-nya 800.000. Kita enter aja teman-teman. 800.000, enter. Coba kita cek. 4,8, 4,8 benar teman-teman. Terus ini DVL. Kita ganti DVL, enter. Nah, ini use DVL. Benar, ini udah benar. Sorry, sorry. Price-nya 900.000. Enter. Oke, subtotalnya masih berbeda, masih sama ya, udah sama. Nah, tapi ini kita ada diskon 2% ya. Kita masukin diskon 2%. Ini juga 2%. Di flight-nya kita masukin berapa ini? 135.000. Ininya jangan lupa kita ganti menjadi NT karena keterangannya di sini non taxable use tax. Nah, oke, udah sama teman-teman, kita bisa cek kalau kita salah. Balance due 15.011.400, 15.011.400. Oke, ini semua sama, pajaknya sama, kita record. No, sorry, sorry. Ininya hampir aja kelupaan teman-teman. Khususnya jangan lu sampai lupa nih. Kita masukin voice untuk mempermudah saat nanti pencarian. 9 Desember 12 2014. Oke, kita record. Sip. Kita lanjut ke dokumen nomor 10. Bukti penerimaan cash. Oke, bukti penerimaan cash kita cancel. Kita ke receive payments. Chat. Nah, customernya siapa nih? Toko Mega. Oke, tokonya Bu Mega. This customer, masukin dulu nomornya, kita isi-isi dulu ya teman-teman. Seperti ini. Sepertinya ini Bu Mega ini langganan toko ini. Date-nya kita ganti nomor tanggal 12. Oke. Oke, dokumen nomor 10, bukti penerimaan kas kita receive payment, bill customer, toko Mega. Nah, ini toko Mega ini yang punya kayaknya Bu Mega. Bu Mega ini orangnya ya seperti itu. Kita use customer. Oke, kita jangan lupa nomornya ini mempermudah kita ya dalam mencari nanti misalnya ada kesalahan.
ataupun diperlukan data-datanya, makanya harus benar kita memasukkan datanya. 12 enter amount total due, diskonnya 1%. Oke, terus kita nya masukin 16.500.000. Ini aja deh, malah 16 juta. Oke, udah benar. Payment methodnya pakai cek. Yes. Terus kita tinggal record aja, record and your balance transaction may not be record. Oke. Oke. Tadi kan nggak bisa ya, karena mungkin diskonnya ini strip, tapi di sini 151 100, jadi kita hapus saja, enter. Nah, coba kita record, pasti bisa. Nah, beneran teman. Oke, kita next ke dokumen nomor 11, faktur. Kita close saja ya, dokumen 11 faktur, enter sales. Oke, kita customernya ke toko Naviri. Oh, Bu Mega lagi nggak beli, lagi banyak stok, nggak beli, belum beli lagi. Oke, kita use customer toko Naviri, termsnya kita cek, invoice, copy. Ini kita copy dulu nih. 14 tanggalnya juga jangan lupa kita ini. Kita kalau dalam belajar selingi bercanda sedikit ya teman-teman, biar teman-teman di sini juga nggak terlalu bosan. Saya selipin lucu yang tidak lucu ya, seperti itu. Oke, terus kita masukin aja tipnya dia 10, kita masukin dulu aja data-datanya seperti yang di faktur. Number P, oke benar. Price-nya 800.000. Enter. 8 juta benar. Ini DVL. Enter. Item. Price-nya 900.000. Enter. Nah, ini apa? Biaya pengirimannya 145.000. Enter. Nah, PPN-nya jangan lupa, kita harus teksnya karena ini non ya, bukan, kita jangan lupa non taxable, tax code. Nah, sip. Sekarang kita cek 18.845 sama teksnya 1.700.000 sama ya. Jadi teks ini yang di awal banget ya, ini pentingnya kenapa dulu di awal banget kita masukin tuh, awal banget kan kita benerin teksnya ini. Jadi ya secara otomatis teksnya akan sesuai gitu. Makanya teman-teman jangan sampai dari yang teman-teman tonton videonya kelewat gitu. Kita cek sekarang flag-nya 145 benar, total 17, setelahnya 18. Ini kurang bayarnya 18.845.000. Nah, tapi teman-teman ini nih yang harus teman-teman perhatikan ya. Di sini ada keterangan
kurang bayar ya. Coba kita lihat ini sama-sama faktur, kita ke atas. Nah, total. Berarti ini apa? Berarti ini bukan bukan kredit teman-teman. Bukan cash. Tapi seharusnya ini kredit. Pun juga kita bisa lihat balance-nya ini nggak balance ya. Kelebihan setotal ini. Berarti apa? Berarti kita bisa lihat nomor faktur ini pada tanggal 14 Desember dikirimnya tanggal 14 Desember, tetapi di sininya kurang bayar. Berarti otomatis payment methodnya kita ganti karena di sini nggak ada keterangan kita pakai saya karena saya apa suka Amerika berarti kita pakai American Express saja. Use method, nah sip terus kita karena di sini ada keterangan kurang bayar masukin 18.845.000. 18.845.000 kita enter. Nah, balance-nya udah nol berarti ini udah bener ya karena ya sekali lagi kita ini di kurang bayar ini. Oke, terus kita oke berarti kita tinggal record. Sip, selesai. Terus kita ke dokumen nomor 12. Sama ini faktur. Nah, ini bedanya teman-teman. Ini total. Nah, di sini kurang bayar. Berarti ini pembayarannya cash. Oke, kita coba customer Tokopetra. Kita pilih Tokopetra use. Oke, invoice-nya jangan lupa kita masukin. Mungkin selanjutnya saat saya ngisi apa? Saat, eh, saat saya ngisi seperti ini bakal saya skip aja ya teman-teman karena ya ini untuk kayak invoice date terus nanti quantity description ini nanti saya skip gitu aja karena takut teman-teman nanti kepanjangan karena semuanya sama ya teman-teman. Apa namanya? eh Inputnya, cara inputnya semua sama. Jadi mungkin saya skip aja karena teman-teman hanya butuh. Ah, saya rasa teman-teman hanya butuh kayak apa namanya dijelaskan sedikit ya untuk yang belum-belum dijelaskan tapi yang udah dijelaskan tidak perlu diomongin ulang gitu karena nanti teman-teman merasa jenuh. Ya, 12 juta benar ini di VL. Mungkin selanjutnya saat udah jadi saya menjelaskan sedikit gitu aja teman-teman. Price-nya 1 juta. Price-nya 35.000. Wah ini berarti ngirimnya deket nih. Atau lagi ada ini diskon 12.12. Oh enggak di 14. Oh masih ada diskon 12.12 sisaan paling ini. Oke, oh ini cash ya kita jangan lupa ganti cash. Yes. Terus teksnya kita ganti ini kita jangan lupa ganti non taxable. Yes. 24325. Oke, udah sama semua kita record. Dokumen 13 bukti memorial. Oke, ini kita ke enter charge lagi ke customer Tokopetra, customer. Nah, ini jadi di sini min satu item non VP. Iya sama semua kayak tadi lah. Jadi kita tinggal record teman-teman.
Oke, sekarang ke banking. Sangat melelahkan, tapi ini juga sangat seru ya teman-teman. Aplikasi itu sangat menyenangkan. Ya, selanjutnya kita ke apa? Ke dokumen selanjutnya. Dokumen 14 ini udah masuk ke banking ya. Oke, berarti kita pilih banking. Nah, kita lihat nih, voucher cash kecil. Berarti kita kemana ya? Oke, karena ini voucher cash kecil, ini kita ke spend money. Jadi spend money itu tempat untuk melakukan transaksi yang tidak ada hubungannya dengan konsumen dan supplier. Oke, kita langsung aja klik spend money. Spend money, klik one, two, three. Nah, oke. Habis itu kita lihat nih nomornya, date-nya dulu deh. Kita apa? Kita masukin. Oke, jadi ini check new-nya pakai ini ya, nomor ini. Terus tanggalnya kita samain, maunya kita samain, terus ini dibayarkan kepada toko Neografika. Oke, kita cari toko Neografika. Oh, toko Neografika nggak ada. Oke, berarti kita new, kita tulis aja namanya toko Neografika. Alamatnya, kita copy dulu alamatnya. Oke, terus kita oke. Nah, sip, udah ada toko ini, memonya juga toko oke. Terus oke, udah kita ini, terus kita ini ke toko Neografika use card. Nah, toko Neografika. Selanjutnya, oke, selanjutnya udah kita isi, terus kita di akunnya kita klik panah, terus kita lihat keterangannya pembelian perlengkapan toko. Berarti store and supply ya kalau di akun. Kalau nggak salah itu sebentar. Kita coba apakah saya benar. 1, 13, 12, 13, 20. Oh ini store and supply benar. Langsung use account. Nah, amount langsung 800.000 tuh. Betul ya? Betul, betul. Oke, oke. Udah selesai sama juga ya. Jadi 800.000. Kita tinggal record. Oke, selanjutnya dokumen 15 voucher kas kecil. Oke, kita ini saya akan masukkan datanya. Kita pause saja ya biar teman-teman lebih cepat. Oke, setelah datanya ini dimasukkan ini sama kayak sebelumnya, harus dijelasin lagi. Terus ini akun. Nah, oke. Tagihan rekening telepon bulanan. Berapa ya? 6. Berapa ya teman-teman lupa. Kalau nggak salah 61.200. Ini nih 61.500 kayaknya nih. 61, aduh, sorry. 61.500. Nah, ya benar. Motor, telepon, elektrik, expand. Use account 450, kita lihat 450, oke benar. Oke, sama, udah sama. 400.000, 450.000, berarti tinggal kita record aja. Record, oke. Terus selanjutnya dokumen 16 PT PLN. Ini kita post juga ya. Pokoknya selanjutnya yang bagian ini karena semua sama, jadi
kita lewatin langsung ke akunnya nanti. Oke, teman-teman. Oke, setelah data-datanya diisi, akunnya kita pencet. Ini sama ya, karena tagihan listrik berarti 6.500. Ini 1.500. Bener? Oh iya bener. Ya, kalau ini lama-lama hafal sepertinya teman-teman kalau sering latihan gitu. Cerdas kecil, oke ini juga sama kita tapi masukin datanya dulu. Oke, ini juga sama ya, tagihan air 6.500. Water telepon electric expense count. Oke, sama-sama tinggal record. Kita ke dokumen 18, bukti pengeluaran kas. Oke, sekarang kita ke dokumen nomor 18, bukti pengeluaran kas dengan keterangan pengembalian kembali dana kas kecil bulan Desember 2014. Datanya seperti biasanya. Terus ini karena ini apa namanya? Bukti pengeluaran kas, ini kita ganti jadi cash in bank, use account, di memonya pengisian kas kecil, di akunnya kita juga pakai cash in bank, sebentar saya agak lupa. Cash in bank satu, nah ini cash in bank langsung keluar ya. Account, oke, teks inklusifnya jangan lupa dicabut. Oke, setelah itu kita harus melihat eh, rekapan transaksi kita ya dengan mencet tombol Ctrl R. Nah, jadi ini ya. Jadi cash in banknya ada di kredit, terus PT cash-nya ada di debit. Oke, selesai. Oke, setelah udah juga kita record. Lanjut ke bukti penerimaan kas dokumen 19. Coba kita sambil berapa dokumen lagi? Satu, kayaknya 27 ya. Waduh, masih banyak teman-teman. Kita harus semangat ya nanti biar kita semua mengerti bagaimana menggunakan Maya Accounting dengan benar gitu. Oke, kita fokus lagi ke dokumen 19. Ini saya mau isi data-datanya dulu ya, teman-teman. Oke, dokumen 19. Kita ke receive money. Ini kita isi dulu ya. Isi dulu. Oke, setelah ini semua data-datanya seperti ini, ininya kita ganti dulu ya. Jadi cash in bank, use account, terus ininya kita ganti cek. Use method. Oke, selanjutnya di HCCT-nya. Selanjutnya kita ke akun. Kita cek dulu ini apa. Penjualan tunai kendaraan vehicle. Oh, berarti ini pakai vehicle ya teman-teman. Jadi berarti 133 strip. eh, Kalau nggak salah 3301. Oh benar. Kita pakai account. Selanjutnya kita masukin akumulasi depreciation vehicle. Kita ini ya. Oke, karena ini di kredit kita masukin minus 38 juta.
Ya oke, karena di sini kita lihat untung ya, terus dari total dapat 11 juta, maka kita tambahin ini 81.300 yaitu gain loss on sale vehicles discount. Oke, setelah ini semua udah dimasukin, jangan lupa kita pencet Ctrl R untuk melihat transaksi. Ini 49.3838. Oke, kita pencet oke. Oke, selanjutnya kita record. Ding deng, kita ke dokumen 20. Waduh, terasa teman-teman. Masih sisa 27 lagi dokumen harus kita selesaikan. Teman-teman harus tetap semangat ya. Oke, selanjutnya ke ya, nomor 20 ya, dokumen 20. Kita masukin dulu data-datanya. Oke, kita cancel. Terus kita ke spend money. Terus kita masukin dulu data-datanya. Oke teman-teman, setelah datanya dimasukin memonya, jangan lupa kita tulis sebagai keterangan ya, pembayaran PPN bulan November dan utang PPh karyawan. Terus ini jangan lupa akunnya kita ganti menjadi cash in bank. Use account. Oke, habis itu kita ke sini. Oke, habis itu kita chat. Ini kayaknya sebentar coba. Pencet teman-teman apa? Oke, ini 1/14/30 sepertinya. Ya, value at text in ya, ya sesuai dengan ini ya. Dengan keterangan, terus kita pencet enter aja. Ya, sesuai dengan keterangan. Oke, setelah itu kita tambahin lagi strip 12/13 VAT out use account. Ya kan ini kan PPN masukan dan PPN keluaran, makanya ada value at text in dan value at out gitu teman-teman. Oke, selanjutnya kita masukin lagi 9 strip 1100 kayaknya. Income tax expense account. Oke. Oke, selanjutnya ini kita sesuaikan ya. Sorry, salah pencet. Terus ininya tuh otomatis sininya 125.000. Ya udah teman-teman, ini dokumen nomor 21 kita isi dulu ya biodatanya. Oke teman-teman, setelah kita mengisi biodatanya, karena ini pemeliharaan dan reparasi alat, berarti kita pakai akunnya 6 strip 2300 maintenance and repair expense. Kita use account. Oke, oke. Kita record aja. Terus kita ke dokumen 22, bukti pengeluaran kas. Oke, setelah kita isi semuanya, plus ininya kita pakai credit card, lalu bawahnya kita pakai cost of goods sold, lalu kita tinggal record aja teman-teman. Tring.
Oke, selanjutnya ke dokumen 23. Oke, selanjutnya kita masukin semua data-datanya. Ini kita karena pakai angsuran, kita pakai akunnya akun 2100 Bank BNI 46 Semarang sama interest expense. Terus kita tinggal record aja. Oke, selanjutnya ke dokumen nomor 24, bukti pengeluaran kas, kita masukin data-datanya. Oke, udah kita masukin data-datanya. Terus pembayaran gaji karyawan memonya. Terus kita akunnya pakai wage and salaries. Terus kita tinggal pencet record. Selesai. Hmm, ini dokumen 25. Semua datanya masukin seperti tadi. Terus akunnya kita pakai stock on investment. Terus kita pencet record. Oke, terus lanjut ke dokumen nomor 26, bukti memorial. Oke, selanjutnya dokumen 26 kita ke rekonsiliasi account. Ya, di transaksi nomor 27, dokumen 27 kita masukin amount-nya 230 dengan expense-nya bank service charge dengan memo biaya admin di amount-nya sini 6,5 juta dengan ID BM 1206 dengan akunnya interest income dengan memo pendapatan bunga. Selanjutnya kita record. Ya, kita terus ini ya, ke report, terus standar balance sheet, terus kita pencet display, terus kita pastiin ini di Desember, terus kita pencet print. Ya, maksudnya kita pencet send to, terus kita ke Excel, pencet. Oke, setelah itu kita ke Excel, kita perbesar dulu, terus kita kembali lagi ke Mayop, terus kita pencet close. Oke, terus kita ke profit and loss, kita ke display, enggak, kita profit loss, pastiin Januari to Desember, terus kita ke display, ada send to Excel, kita lihat, kok ada banyak ya teman-teman. Oke, balik lagi ke Mayop. Oke, setelah itu dari akun kita ke banking, terus kita ke statement of cash flow, kita buka, pastiin Januari to Desember, kita pencet display, terus kita send to Excel. Selanjutnya kita ke sales, ke customer, kita pilih custom ledger. Oke, selanjutnya kita display. Oke, terus kita send to Excel. Oke, terus kita close. Oke, selanjutnya kita ke purchase. Oke, selanjutnya kita ke purchase, kita ke supply ledger, kita ke display. Pastiin dulu that from Januari ke Desember, kita send to Excel. Oke,
terus close lagi. Oke, selanjutnya kita ke inventory, kita pilih item register detail, terus kita pencet display. Kemudian kita jangan lupa untuk send to Excel. Oke, terus close. Selanjutnya kita balik lagi ke account. Selanjutnya kita pilih ke general journal entries. Oke, setelah kita ke general journal terus kita display. Baiklah, sekian dari saya Michael Arif Akbar untuk tugas komputer akuntansi. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun kekurangan dalam menjelaskan. Semoga video yang saya buat ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.